Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Air, apa kabar? Saya doakan Sobat Air sehat dan terus bersemangat. Kembali lagi dengan saya Ibnu Abi di channel Bisnis Kolam Renang. Nah Sobat Air, untuk hari ini saya sedang berada di Kendal. Kemarin dari video sebelumnya kita kan sudah melihat awal mula proses pengerjaan kolam renang waterboom Desa Purworejo yang ada di Kendal. Nah, 1 bulan setelahnya saya kembali lagi ke sini untuk melihat lagi perkembangan dari pembangunan yang ada di sini. Karena insya Allah sebelum Desember kita harus sudah buka dari kolam renang ini. Yuk kita intip ke dalam bagaimana progres pembangunan setelah 1 bulan. Oke Sobat Air, kita sudah berada di dalam lokasi pembangunan. Saya ingatkan lagi, proyek pembangunan waterboom ini milik Desa Purworejo menggunakan dana dari desa. Kenapa demikian? Karena Desa Purworejo ingin memiliki usaha sendiri untuk membangun kesejahteraan warga desanya. Keren bukan? Nah, untuk proyek di Desa Purworejo ini, waterboom ini, luas bangunannya yaitu 800 meter persegi. Di dalamnya nanti sudah ada 3 kolam renang, 1 kolam renang utama yaitu kolam renang anak, kolam renang pemula, dan juga kolam renang dewasa. Dan di dalamnya juga sudah terdapat fasilitas pendukung seperti kantin, musola, tempat ganti baju, toilet, dan juga open space yang sangat luas. Untuk lebih jelasnya kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama CEO Bisnis Kolam Renang. Yuk. Halo Pak Fadil. Ya. Nah Sobat Air, kita langsung bertanya-tanya kepada CEO Bisnis Kolam Renang mengenai progres pembangunan dari waterboom Desa Purworejo. Pak Fadil, untuk yang ada di depan kita ini kolamnya apa ini? Kok luas? Karena kalau kolam renang komersil itu kan memang tujuan utamanya itu di kolam anaknya, Mas Abi. Oke. Jadi kalau tidak luas, tidak besar dan tidak ada permainannya, sudah mungkin mesti langsung tidak laku, istilahnya seperti itu. Jadi ini kolam anak. Untuk kedalamannya berapa Pak? Untuk kedalamannya ada di kedalaman 30 sampai kedalaman 50. Kenapa kita buat kedalaman seperti itu? Karena dengan pengalaman kami, dengan kedalaman seperti itu, insya Allah aman untuk anak-anak. Dan orang tua pun ngelepas anaknya juga tidak ada rasa khawatir. Karena kedalamannya cuma, ya istilahnya dangkal lah. Kalau untuk permainannya sendiri Pak Fadil, bisa diceritakan sedikit nanti rencananya bagaimana? Ya, pertama nanti ada permainan children playground. Jadi nanti ada seperti perosotan mini, perosotan juga nanti ada yang melingkar juga ada. Terus nanti yang di tengah-tengah itu ada ember tumpah. Jadi setiap ya mungkin 10-15 menit tumpah. Jadi membuat suasana semakin seru, tapi juga masih aman. Saya dengarkan ada 3 kolam Pak Fadil rencananya di sini. Kalau untuk yang 2 kolam, yang terakhir kira-kira apa Pak? Kita bisa lihat kan? Ya, monggo ke sana. Nah Pak Fadil, untuk yang ini, kok desainnya itu kok dibagi 2 itu kenapa Pak alasannya Pak? Iya, yang pertama ini untuk kolam renang remaja. Yang kedua nanti yang di sana itu untuk kolam renang dewasa. Dan kolam renang remaja ini memang kita desain untuk anak-anak supaya belajar berenang atau mungkin ada yang terapi dan lain sebagainya bisa menggunakan kolam renang di sini. Dan nanti kita juga lengkapi dengan permainan water slide atau waterboom. Jadi nanti ada dari sini ada dermaga ke atas, single slide turun ke bawah sini. Nah, kalau untuk kolam renang dewasa sendiri memang kita desain untuk istilahnya cuma tambahan aja, bukan fokus utama kita. Karena fokus utama kita adalah anak-anak. Cuma kalau kolam renang itu tidak ada kolam renang dewasanya, nanti orang tua yang nunggu atau kakak atau tante dan om semuanya tidak bisa berenang di sini ketika nunggu anak-anak atau saudara-saudaranya, seperti itu. Untuk fasilitas pendukungnya Pak Fadil, ini saya juga pengen tanya, ini kira-kira mau dibikin apa Pak Fadil? Untuk yang di sana. Jadi yang pertama, fasilitas pendukungnya kita lengkapi semuanya. Karena kita ingin ketika ada pengunjung masuk,
semuanya sudah lengkap di kolam renang. Jadi tidak perlu mereka keluar, tidak perlu mereka cari-cari di luar. Jadi yang pertama di sini nanti ada 3 kamar mandi. Jadi kamar mandi putra, kamar mandi putri, juga nanti dilengkapi dengan toilet jongkok, duduk juga ada, shower dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang di sini tuh ini apa Pak? Ini memang kita bangun untuk musola. Oh, musola. Jadi memang ke depan kita kepengen semua pengunjung yang berenang di sini tidak perlu mencari fasilitas di luar kolam. Jadi cukup di dalam kolam sudah kita fasilitasi untuk toiletnya, ruang ganti, musola, kantin dan lain sebagainya. Jadi istilahnya ketika datang ke sini, ini one stop recreation. Semuanya sudah tercakup di sini. Tidak perlu keluar area kolam renang. Kalau untuk kantinnya Pak Fadil, kok saya pengen tahu di mana ya lokasinya? Kalau kantin sendiri ada di belakang atau di samping musola. Oh, jadi yang ini? Ya, jadi di situ. Dan memang kita tempatkan di dekat pintu masuk kolam renang. Itu juga ada alasannya sendiri, Mas Abi. Jadi setiap bangunan yang kita bangun di sini itu sudah ada alasan tersendiri kenapa kita tempatkan di sini, kenapa kita tempatkan modelnya seperti itu. Nah, contohnya kantin sendiri, kenapa kita tempatkan di dekat pintu masuk, supaya setiap pengunjung yang masuk otomatis harus melewati kantin. Oh iya. Jadi setiap jualan yang ada di kantin ini, ya insya Allah mesti dilihat, minimal dicium baunya. Oh begitu, jadi memang iya. harus dipaksa beli ya Pak? Benar, secara tidak langsung harus dipaksa beli, jadi seperti itu. Tadi udah kolam, udah menjelaskan fasilitas pendukung. Ini pertanyaan terakhir Pak Fadil. Ya. Untuk sobat air yang di rumah ataupun sobat air yang pengen memiliki usaha mempunyai waterboom. Nah, kira-kira tips dan triknya atau saran dari Pak Fadil sendiri kalau pengen punya waterboom itu apa? Monggo silakan sampaikan ke. Iya, yang pertama adalah harus kita tentukan dulu target pasar kita. Nah, yang kedua kita harus tentukan juga fasilitas pendukung untuk menarik target pasar kita tersebut. Nah, kalau yang kita tawarkan atau bisnis kolam renang ini kita tawarkan adalah yang pertama target pasar kita adalah menengah ke bawah. Nah, yang kedua kita fokus untuk anak-anak. Nah, baru setelah itu kita lengkapi dulu fasilitas penunjang untuk menarik target pasar kita. Jadi misal kita targetnya anak-anak nih, berarti kita yang luaskan itu permainannya, permainan anaknya, kolam renang anaknya kita lebih luaskan daripada kolam renang dewasa dan remajanya. Nah, dengan seperti itu mudah-mudahan target kita juga tercapai dan untuk laba ataupun omset per tahun juga bisa naik setiap tahunnya. Nah, jadi memang untuk tipsnya kurang lebihnya seperti itu. Untuk biayanya sendiri Pak, pembuatan waterboom seperti ini itu berapa? Jadi kalau biaya memang kita ada berbagai macam. Dalam artian berbagai macam ini kita juga bisa menyesuaikan budget dengan customer. Dan kita juga ada perhitungan untuk balik modalnya atau BEP-nya juga sudah ada. Jadi tergantung dari customer, kira-kira mungkin katakanlah dia ada budget berapa, kita juga bisa membuatkan gambarannya dulu kolam renang yang akan dibuat dengan budget tersebut plus dengan BEP-nya. Jadi ketika jenengan atau sobat air ini mengeluarkan dana sekian, itu nanti bisa balik modal berapa tahun, kita sudah ada perhitungannya semua. Dan kalau untuk kasarannya memang seperti kita buat di Jogja kemarin, itu di kisaran 500 sampai 600 juta. Dan itu memang sudah lengkap dengan kolam renang dan fasilitas pendukung lainnya. Tapi juga baik lagi tergantung dengan budget dari owner atau dari customer sendiri bagaimana. Oke, baik Pak Fadil. Terima kasih Pak Fadil untuk hari ini. Silahkan lagi dilanjutkan prosesnya. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Fadil. Oke Sobat Air, itu tadi sedikit pembahasan bersama CEO bisnis kolam renang yaitu Bapak Danar Fadil Nur Fatah. Kita sudah melihat sendiri dari perkembangan proses pembangunan kolam renang waterboom Desa Purworejo. Bagaimana? Kira-kira Sobat Air yang berminat untuk investasi di bidang kolam renang bisa menghubungi kami.
Oke, itu tadi Sobat Air perjalanan saya hari ini di Kendal di Desa Purworejo untuk pembangunan waterboomnya. Saya Ibnu Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis kolam renang, solusi kolam renang Anda.